Dan saya adalah kreator dari lupa pause tadi. Lucu sih. Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang saya akan nge-reaction yang dimana momen dimana petugas medis untuk tentara Amerika ya yang menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran Iwo Jima pada saat Perang Dunia Kedua. Dan ini Amerika versus Jepang ya. Oke, mari kita mulai. Expect to be here much longer. Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan sehat lahir batin serta diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas sebuah film sejarah perang yang diangkat dari kisah nyata, bertemakan kejadian pada Perang Pasifik antara Amerika versus Jepang pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua. Menceritakan tentang seorang pemuda polos yang taat pada agamanya dan harus terpaksa turun ke medan perang demi membela negaranya sendiri. Walaupun hanya berperan sebagai petugas medis, tapi kita lihat bagaimana akhirnya dia bisa mendapatkan strata penghargaan tertinggi militer Amerika, yaitu Medal of Honor pada pertempuran Okinawa saat Amerika menginvasi Jepang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Hacksaw Ridge. Weary and increases the power of the weak. Desmond! They run and not grow weary. They will walk. We're gonna get you out of here! Sebelum masuk ke dalam kisah inti dari film ini, kita dibawa flashback pada tahun 1914 di daerah Fort Hill, Virginia, di mana saat itu terdapat seorang veteran pada masa Perang Dunia Pertama bernama Tom Doss. Di dalam keluarga yang sederhana itu, dia mempunyai seorang istri bernama Bertha, serta dua orang putranya yang bernama Harold dan Desmond. Hey, cheater! Well, that's all I got for you today. Perang Dunia Pertama yang pernah dialaminya ternyata membuat sifat dan psikologisnya berubah, terutama setelah rekan-rekan seperjuangannya gugur saat pasukan Amerika melakukan pertempuran di wilayah Prancis. Tom Doss berubah menjadi seorang pemabuk berat, hingga tak jarang sifat temperamentalnya dilampiaskan kepada keluarga kecilnya sendiri. Mereka kan bergabung Perang Dunia. Kebiasaan buruknya itu ternyata menimbulkan efek negatif pada kedua anaknya. Mereka seakan dididik dengan cara yang keras. Bahkan Tom Doss sangat senang melihat kedua anaknya berkelahi. Hingga suatu ketika semua terkejut saat Desmond dengan tega memukul kakaknya menggunakan batu, sampai Harold tak sadarkan diri. Hal, you hear me? Dari sana, kedua orang tuanya baru menyadari bahwa ada yang salah dengan cara mereka mendidik anaknya. Terlebih keluarga mereka adalah penganut Kristen Protestan yang berpaham pada ajaran gereja Masehi Advent yang sangat taat. Kejadian kekerasan itu ternyata membuat Desmond merasakan trauma mendalam. Hingga kemudian 15 tahun berlalu setelah dia beranjak menjadi seorang remaja. Dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya menjadi penjaga gereja demi bisa menebus kesalahannya.
Tapi di tempat itu pula lah, sebuah kejadian justru merubah kehidupannya. Saat dia melihat seorang warga yang mengalami kecelakaan, hingga batinnya merasa terpanggil seakan dia harus segera menolongnya. Kemudian dengan segera Desmond langsung membawa pasien itu ke sebuah rumah sakit. Woi gabut ya, main game doang tapi gak dapet apa-apa. Sebuah rumah sakit. Setelah dia berhasil menolong pasien itu, tiba-tiba konsentrasi Desmond terfokus pada seorang perawat di tempat itu yang bernama Dorothy. Dia langsung berpura-pura untuk menawarkan diri sebagai seorang pendonor darah, dan dari sanalah awal mula pertemuan dan kedekatan mereka terjalin. Where do you live? Fort Hill, man. I always dreamed about being a doctor, but Setelah perkenalan itu, kehidupan Desmond kini mulai lebih berwarna. Dia semakin mempunyai motivasi untuk memikirkan masa depannya, yang sangat terobsesi oleh Dorothy untuk menjadi tenaga medis. Walaupun pada saat itu, situasi negara sedang dalam keadaan genting, karena faktanya Amerika kini mulai masuk ke arena Perang Dunia II dan berkonfrontasi dengan Jepang. Atas keadaan itu pula negara memberlakukan wajib militer kepada para pemuda. Tapi ironisnya, Tom Doss sebagai ayah mereka justru sangat melarang kedua anaknya untuk mendaftarkan diri dan terjun ke dunia militer. Alasannya mungkin karena memang dia mempunyai trauma yang sangat mendalam setelah apa yang dia alami pada masa Perang Dunia Pertama. Hal itu terlihat saat Harold meminta izin untuk mendaftarkan diri sebagai anggota militer Amerika, dan dengan tegas ayahnya langsung melarangnya. Get out of my sight. Tapi justru dari sana pula lah titik awal motivasi Desmond tergugah. Dia justru nekat untuk berniat mendaftarkan diri sebagai anggota wajib militer Angkatan Darat Amerika demi bisa meniti karir dan membuktikan keseriusan hubungannya dengan Dorothy. Sebelum kepergiannya, Desmond pun langsung melamar kekasihnya itu, dan dia berjanji untuk segera menikahinya tepat saat cuti kelulusannya setelah menjalankan pelatihan militer. Hingga kemudian mereka pun berpisah dan saling merelakan diri. Dorothy hanya bisa membekali Desmond dengan memberikan sebuah Injil kecil untuk menemani kekasihnya dalam tugas. Walaupun Desmond tak pernah berpamitan pada orang tuanya, karena dia tahu bahwa niatnya ini akan ditentang keras oleh ayahnya. I love you. Setelah melakukan perjalanan panjang itu, akhirnya Desmond tiba di sebuah camp bernama Fort Jackson di Carolina Selatan. Di sana dia langsung berusaha berbaur dan beradaptasi dengan satuan regunya di barak itu. Walaupun pertemuan pertama mereka tak semulus dengan apa yang dibayangkan, karena saat itu Desmond mendapatkan ejekan dari rekan-rekannya gara-gara dia berasal dari Fort Hill, Virginia, yang dicap sebagai daerah perkampungan. Tapi di dalam regunya itu pula Desmond bertemu dengan rekan-rekan baru yang akan menjadi orang terdekatnya. Mereka diantaranya adalah Smitey, Kerzinski, Lewis, Vito, Lucky Ford, Pinnick, Walker, dan Chris Nolan. You can see right here. Wise choice. What'd you say your name was? Desmond Doss. Regu itu juga dipimpin oleh seorang sersan bernama Howell yang kedepannya akan menjadi mentor serta pelatih mereka. Sebelum akhirnya semua kesatuan di barak itu akan dikirim ke medan pertempuran melawan pasukan Jepang. Setiap hari mereka berlatih fisik dan keterampilan ilmu berperang. Mereka juga diajarkan untuk berlatih simpul tali temali untuk adaptasi demografi arena peperangan di daratan Jepang yang dikenal penuh dengan tebing dan jurang. What do we got here, Doss? Desmond juga berhasil membuat para pelatih terpukau saat dia mampu mengalahkan Smitey yang selama ini selalu menjadi prajurit yang diandalkan dalam latihan ketahanan fisik. Tapi suatu kejadian mencengangkan terjadi saat pada suatu hari Desmond menolak untuk mengikuti latihan menembak. Bahkan dia menolak memegang senjata berjenis M1 yang diberikan kepadanya. Sersan Howell yang tampak sangat kecewa mencoba menggali alasan Desmond melakukan ini semua. Dan ternyata dia hanya memberikan satu alasan tegas bahwasanya ajaran agamanya melarang dia untuk membunuh sesama manusia. Atas alasan itu semua orang seakan mencibirnya karena mereka berpikir, untuk apa Desmond berada di tempat itu jika sebetulnya dia menjadi manusia yang sangat taat pada ajaran Tuhan.
karena memang peperangan diperuntukkan untuk orang-orang yang berani mengantar dan menjemput kematian, bukan untuk seseorang yang alim dan taat. Kind of broad. That deserves a real man. Smitty, give him back his I Bible. remember speaking to you. Kejadian itu pula yang membuat Desmond kini dianggap sebagai pengecut oleh semua rekan-rekannya. Dan tak hanya itu, kini Sersan Howell berbalik benci kepada Desmond. Kemudian dia mengadukan kejadian ini pada atasannya yang bernama Kapten Jack Glover. Di sana Desmond berusaha menjelaskan pandangannya bahwa keberadaannya dalam pasukan itu hanya untuk menjadi petugas medis yang bertanggung jawab pada semua tentara yang terluka di medan perang. Tapi pada akhirnya, Kapten Glover tetap menolak alasan itu. Bahkan dia mengancam untuk mengadukan Desmond ke pengadilan militer dengan tuduhan pasal 8 Undang-Undang Militer Amerika yang berisi tentang pembangkangan dan penolakan atas perintah langsung dari atasannya. Conscientious cooperator. Dari sana pula Kapten Glover serta Sersan Howell berusaha untuk mempersingkat permasalahan ini dengan cara menyuruh Desmond untuk mengundurkan diri dari pasukan militer Amerika. Bahkan mereka berniat melakukan kesengajaan untuk menyiksa Desmond di dalam barak supaya dia menyerah dan mengundurkan diri dengan sendirinya. Why the hell are you still here? Tapi apa yang terjadi? Ternyata Desmond tetap bersikeras pada pendiriannya. Bahkan setelah dia disiksa oleh oknum-oknum dalam unit kesatuannya, Desmond masih tetap mengabaikan kejadian itu dan memutuskan untuk melanjutkan latihan hanya demi penolakannya untuk mengundurkan diri dan ingin tetap berada dalam unit kesatuan itu. I never said I was attacked, Sarge. Let's go. Hey Dola, pilih satu angka antara 1 sampai 1000. Aku pilih angka 742. Attack, Sarge. Let's go. Setelah mereka kehabisan cara untuk bisa mengeluarkan Desmond, akhirnya kejadian paling tak manusiawi terpaksa mereka lakukan saat seorang kolonel bernama Stelzer menolak untuk memberikan izin hak cuti kepada Desmond sebelum dia melakukan perintahnya untuk mengangkat senjata. Tapi demi prinsip keyakinan yang dianutnya serta janji pada dirinya sendiri untuk menolak memegang senjata, Desmond tetap bersikukuh untuk mempertahankan keputusannya. Bahkan dia rela untuk ditahan serta menerima dakwaan pasal 8 dalam sidang militer. Dan yang paling membuatnya sakit hati, dia rela mengingkari janjinya untuk menikahi kekasihnya pada hari ini. That is a direct order from the company commander. Sometimes men just get cold feet. Setelah kejadian itu, akhirnya Desmond ditahan oleh pihak pengadilan militer Amerika untuk selanjutnya menunggu agenda persidangan. Hingga berita itu begitu cepat menyebar dan akhirnya sampai kepada Dorothy kekasihnya sendiri. They wouldn't let me call you. Desmond berusaha untuk menjelaskan apa yang telah menimpanya selama ini. Bahwa keangkuhannya untuk menolak memegang senjata serta niat tulusnya untuk menjadi petugas medis di medan perang akhirnya bisa berujung tragis seperti ini. Hingga atas rasa prihatinnya itu, kemudian Dorothy terpaksa menghubungi orang tua Desmond yang memang selama ini tak pernah mengetahui kabarnya. Dan setelah mendengar kejadian itu pula, tiba-tiba ayah Desmond berniat untuk melakukan sesuatu demi anaknya itu. I don't know what he's gonna do. Di hari itu pula Tom Doss mendatangi mantan komandannya yang bernama Brigjen Musgrove, komandan perang Washington. Dan tanpa basa-basi Tom Doss memohon untuk bisa membantu anaknya dalam persidangan. Yang memang Desmond adalah seorang penentang perang, namun tetap ingin mengabdikan diri untuk membela tanah airnya. Hingga keesokan harinya persidangan Desmond pun akhirnya dilakukan. Melalui bantuan kuasa hukumnya, dia masih bersikeras bahwa tindakannya itu tidak bersalah. Walaupun hakim pengadilan militer tetap menyangkal pembelaan itu. Dengan tuntutan para petinggi kompi yang tetap menjerat Desmond menggunakan pasal 8 Undang-Undang Militer Amerika tentang pembangkangan. You okay? I got the energy and the passion to serve as a medic. Proceed. Hingga tiba-tiba Tom Doss masuk ke ruangan persidangan secara paksa. Dia yang hanya berpangkat kopral sempat dicampakkan oleh hakim, walaupun semua mengetahui bahwa Tom Doss adalah veteran perang Amerika.
Tapi saat Tom Doss memberikan sebuah surat yang dibuat oleh mantan komandannya, tiba-tiba semua orang di dalam ruang sidang itu terkejut saat mengetahui surat itu dibuat langsung oleh Brigjen Musgrove yang memberikan pembelaan bahwa sikap pasifisme atau prinsip penentang perang yang dianut oleh Desmond itu dilindungi oleh Undang-Undang Kongres. General Musgrove, War Services Commander, Washington, D.C. I withdraw the charges. Dan seketika itu pula Kolonel Stelzer mencabut tuntutannya hingga kasus ini pun ditutup. Dan hakim memutuskan kepada Desmond untuk mengizinkannya memasuki medan perang tanpa membawa senjata, serta hanya berfokus untuk menjadi seorang petugas medis. Dari sana, lantas Desmond dan Dorothy pun langsung melakukan pernikahan mereka walaupun dengan cara yang paling sederhana. Karena semua menyadari bahwa sesaat setelahnya mereka akan kembali dipisahkan oleh tugas mulia dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hingga singkat cerita beberapa hari kemudian pada bulan Mei tahun 1945, pasukan armada Pasifik Amerika berhasil mendaratkan batalion demi batalion infanteri angkatan darat mereka di Pulau Okinawa, sebuah pulau kecil yang berada di sebelah selatan daratan Jepang. Karena memang pulau itu menjadi basis pulau strategis Jepang untuk mempertahankan wilayah mereka dari gempuran armada Pasifik Amerika Serikat yang mempunyai strategi untuk menjadikan pulau itu sebagai pangkalan militer mereka selanjutnya demi bisa menginvasi seluruh daratan Jepang. Di sana terlihat Desmond berbaris bersama satuan regunya yang tergabung dalam divisi infanteri ke-77 untuk ditugaskan menggantikan pasukan perintis yang telah dilakukan oleh divisi infanteri 96. Sepanjang perjalanan perdananya ke area pertempuran, mereka melihat mayat-mayat infanteri Amerika yang telah gugur diangkut dengan cara ditumpuk dalam iring-iringan mobil pengangkut pasukan. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di checkpoint pertama yang terletak di sebuah pedesaan kosong yang telah ditinggalkan pasukan Jepang. Semua unit di bawah komando Kapten Glover langsung mempersiapkan diri untuk masuk ke arena pertempuran dahsyat. Dan sesaat kemudian tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa pasukan dari divisi ke-96 yang tersisa, yang ditugaskan untuk kembali bergabung dengan pasukan Kapten Glover. Just come off the line. What's it like? Di saat yang sama Desmond juga dihampiri oleh seseorang bernama Schechter, yang ternyata dia merupakan petugas medis yang tersisa dari divisi 96 dan diperintahkan untuk bekerja sama dengan Desmond dalam misi pertempuran selanjutnya. Faktanya, pertempuran di Pulau Okinawa itu bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pasukan Amerika dan sekutu, karena untuk bisa merebutnya mereka harus bisa menaiki sebuah tebing bernama Tebing Maeda. Tapi pihak Amerika dan sekutu menamakan lokasi itu dengan sebutan Hacksaw Ridge. They ain't never gonna give up. Hacksaw. Mereka dituntut untuk bisa mengalahkan ribuan pasukan Jepang yang berada di atas tebing tersebut, yang selama ini menggunakan strategi perang dengan menggunakan lubang-lubang galian bawah tanah yang menyulitkan pihak sekutu untuk bisa menembusnya, walaupun didukung oleh serangan jarak jauh dari armada laut mereka. Tahukah kamu bahwa jika kamu membuka aplikasi ini, kamu tidak akan bisa menutupnya? Hingga setelah pasukan dari divisi infanteri ke-77 berhasil memanjat tebing tersebut, tiba-tiba kabut tebal turun dan menjadikan suasana kengerian perang benar-benar dirasakan. Semua orang melihat mayat-mayat bergeletakan di hadapan mereka, bahkan tak sedikit kondisinya sudah tak utuh lagi, dan daging mereka hanya menjadi santapan tikus-tikus tanah. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba rentetan tembakan terdengar di depan mereka. Serangan itu menyebabkan beberapa puluh tentara gugur hanya dalam waktu 15 menit pertama, dan seketika menyibukkan Desmond sebagai petugas medis untuk menolong para tentara yang terkena tembakan, juga dentuman bom dari pihak Jepang. Please, please don't.
Pertempuran itu benar-benar sangat mencekam, membuat pasukan Amerika kewalahan untuk melayani taktik tempur pasukan Jepang yang memang menguasai medan peperangan. Dan hal itu semakin membuat Desmond seakan dituntut untuk bisa membuktikan tanggung jawabnya di depan semua orang. Hingga saat Desmond masih berjibaku untuk menyelamatkan para tentara yang terluka, tiba-tiba dia diselamatkan oleh Smitey yang selama ini menjadi rekan satu regunya. Dan kejadian itu seraya menyudahi pertempuran di hari itu, karena pihak Jepang tiba-tiba menghilang dan menghentikan serangan. Good job, man. Good work. Di malam itu, Kapten Glover memutuskan untuk bertahan di atas tebing itu, kemudian memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di dalam lubang-lubang besar yang tercipta dari ledakan bom serangan armada laut sekutu sebelumnya. Saat itu, secara kebetulan Desmond ditugaskan untuk beristirahat dengan Smitey dalam satu lubang persembunyian. Desmond langsung memberikan makanan kalengnya kepada Smitey, karena memang dia juga menolak untuk memakan daging. Dan di sana semua baru menyadari bahwa selama ini penilaian mereka terhadap seseorang terlalu sempit. Karena di saat yang sama Desmond terpaksa menyampaikan alasan sesungguhnya tentang prinsipnya untuk berperang tanpa memegang senjata. Bahwasanya dia ingin menebus kesalahannya dari sebuah trauma yang sangat mendalam ketika dia dulu hampir saja membunuh ayahnya sendiri dengan sebuah pistol. Karena setelah ayahnya ikut berperang, saat itu pula kepribadiannya berubah drastis, terlebih sifatnya yang selalu temperamental dan menjadi seorang pemabuk berat. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk semua orang yang berada di sana. Perasaan dan pikiran-pikiran negatif selalu muncul di kepala para tentara tentang kematian yang seakan sebentar lagi menjemput dan membuyarkan kerinduan mereka tentang nyamannya rumah serta hangatnya keluarga. Hingga singkat cerita setelah pagi hari datang, seketika itu pula mereka dikejutkan oleh serangan mendadak yang dilakukan oleh seluruh pasukan Jepang. Mereka mengerahkan semua pasukannya untuk keluar dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Strategi itu ternyata kembali mampu memukul pihak pasukan Amerika yang memang masih berada dalam kondisi ketidaksiapan dan menyebabkan ratusan tentara gugur hanya dalam waktu beberapa menit pada serangan di pagi itu. Situasi benar-benar semakin tak terkendali karena posisi mereka di pagi itu masih dalam keadaan terpisah dan terpencar, hingga pihak pasukan Amerika memutuskan untuk mundur sesegera mungkin demi menghindari kebrutalan pasukan Jepang dan menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sebagai petugas medis, Desmond yang melihat situasi kacau ini semakin merasakan stres. Terlebih dia mendapati rekan petugas medisnya yang bernama Sekter juga mengalami luka berat akibat terkena tembakan dari senapan mesin. Desmond semakin panik. Pikirannya semakin kacau ketika dia melihat satu persatu sahabatnya berguguran dalam kejadian penyerangan di hari itu. Dan yang paling membuatnya sakit hati adalah ketika melihat Smitey dalam keadaan sekarat karena terkena rentetan peluru dari pihak musuh. Kepanikannya belum berakhir sampai di sana, karena saat semua pasukan dari divisinya telah berhasil menuruni tebing Maeda, tiba-tiba di tengah pertempuran dia melihat Sersan Howell juga tergeletak karena terkena tembakan pasukan Jepang. Hingga atas situasi itu pula dia memutuskan untuk tetap bertahan di atas tebing, demi bisa menolong sisa-sisa tentara Amerika yang mungkin masih bisa diselamatkan, dan diturunkan ke bawah tebing walaupun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Alright. Astro. Gadis itu terkejut saat menyadari setiap kali dia membawa pacarnya pulang, ayahnya dah selalu membawa pria itu ke Rajin. Nyawanya sendiri. Alright.
Sementara di tempat lain, Kapten Glover dengan segera meninggalkan tebing Maeda, lalu menuju markas komando untuk menemui seorang kolonel bernama Sangstan. Seketika dia memintanya untuk membatalkan perintahnya, yang saat itu memutuskan untuk meminta kapal-kapal armada laut Amerika melakukan serangan besar ke atas tebing tersebut. Karena Kapten Glover meyakini bahwa di atas sana masih banyak anak buahnya yang masih hidup dan layak untuk diselamatkan. Di sore itu, Desmond terus berusaha menghampiri satu persatu pasukan yang terluka. Seraya dia berjanji untuk menyelamatkan dan membawanya pergi dari tempat itu. Hingga dari sana, kepalanya seolah mendapatkan ide-ide yang sebelumnya tak pernah dia pikirkan, yaitu menurunkan satu persatu tentara yang terluka dari atas tebing, menggunakan seutas tali yang dibebankan pada tubuhnya sebagai katrol. Tanpa membuang waktu, dia mulai menurunkan satu persatu pasukan terluka dari atas tebing itu, hingga kejadian itu diketahui oleh pasukan lain yang berada di bawah. Entah berapa orang pasukan terluka yang sudah berhasil dia turunkan dari tebing itu. Desmond tak sempat menghitungnya, karena yang ada di pikirannya saat ini, dirinya harus benar-benar berguna untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Ketegangan sempat terjadi saat di sore itu pasukan Jepang kembali menyisir lokasi peperangan untuk memastikan tak ada satupun musuh yang masih hidup. Lalu Desmond sempat bersembunyi di balik mayat-mayat dan mengubur salah seorang tentara dengan tanah supaya mereka lolos dari kematian. Let's go, buddy. Walaupun akhirnya dia berhasil diketahui oleh pasukan Jepang, menyebabkan Desmond berlari mengikuti arah kakinya sendiri, hingga berakhir masuk ke dalam sebuah lubang persembunyian milik Jepang yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang mulai membusuk. Di dalam sana Desmond berusaha untuk mencari jalan keluar. Sesekali dia harus bersembunyi dan berpapasan dengan tentara Jepang. Dan di saat yang sama, tiba-tiba dia dikejutkan ketika bertemu dengan salah seorang tentara Jepang yang sedang terluka. Tanpa berpikir panjang, Desmond langsung menolong tentara musuh itu. Dengan perasaan tulus, dia mengupayakan supaya tentara itu bisa selamat. Walaupun secara akal sehat, tidak seharusnya dia menolong musuh yang mungkin saja akan menyerang dan membunuhnya. Tapi akhirnya di sepanjang malam itu Desmond terus berusaha menurunkan puluhan pasukan, sampai dia nekat menurunkan pasukan Jepang yang terluka untuk dirawat oleh tim medis Amerika. Tangannya yang mulai berdarah sudah tak dihiraukan lagi, hingga malam panjang itu berhasil dia lewati walaupun harus bekerja seorang diri. Help me get one more. Help me get one more. Help me get one more. Di pagi harinya, Desmond masih terjaga tanpa sempat tidur sedikit pun, karena dia teringat bahwa dia masih punya tugas terakhir untuk menyelamatkan Sersan Howell yang masih terperangkap jauh di depan area pertempuran. Dengan kecerdikannya, akhirnya dia berhasil menemukan atasannya dan dengan segera berinisiatif untuk membawanya turun dari tebing itu. Tapi sesaat kemudian mereka melihat pasukan Jepang yang kembali datang menghampiri. Hingga dari sana Desmond melakukan ide yang dibilang cukup nekat dengan menyeret Sersan Howell seraya menembaki pasukan Jepang tersebut. Dalam situasi menegangkan itu, Desmond terus berusaha menurunkan Sersan Howell. Walaupun di atas tebing, dia terus ditembaki oleh pasukan Jepang. Hingga setelah Sersan Howell berhasil turun, lantas dia langsung memerintahkan semua pasukan untuk membantu Desmond. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Desmond berhasil turun dari tebing neraka itu dengan keadaan selamat. Dia pun langsung diberi penghormatan respek oleh semua rekan satu unitnya yang selama ini menganggapnya sebagai pengecut dan orang yang lemah. Are you wounded? Hingga singkat cerita pada sore harinya Desmond kini telah berada di dalam tenda tim medis Amerika.
Di sana dia melihat puluhan tentara yang berhasil dia selamatkan. Walaupun saat itu dia harus menerima fakta bahwa dirinya telah gagal untuk menyelamatkan Sektor dan Smitey. Atas situasi dan informasi yang diberikan Desmond pula lah, akhirnya Kapten Glover memutuskan untuk kembali melakukan penyerangan ke atas tebing itu esok hari. Walaupun dia tahu bahwa besok adalah hari Sabtu Sabat, yang menjadi hari akhir pekan dan dilarang melakukan aktivitas untuk kepercayaan yang dianut Desmond. Tapi untuk kali ini Desmond sejenak berpikir bahwa besok adalah kesempatan terakhir untuk pasukan Amerika dalam misinya merebut Pulau Okinawa. Hingga atas alasan itu pula dia akhirnya bersedia untuk melanggar aturan kepercayaannya sendiri demi bisa memenangkan peperangan ini. Hey bro, hati-hati, jangan sampai baret mobilku ya. Lu nggak sanggup bayar. Tunggu dulu, Antonia, itu kamu kan? Menangkan peperangan ini. Keesokan harinya di pagi itu semua pasukan Amerika telah bersiap dan diperintahkan untuk segera menaiki tebing. Namun seketika mereka terdiam karena mereka menunggu Desmond untuk melakukan doa di hari Sabatnya. Dan setelah itu, sosok Desmond Doss benar-benar menjadi penyemangat untuk semua pasukan. Mereka mulai menaiki tebing untuk menyerbu lubang-lubang persembunyian pasukan Jepang yang memang posisinya sudah diketahui. Hingga dalam situasi kritis itu, seorang panglima Jepang yang bernama Mitsuru Ushijima memutuskan untuk melakukan harakiri atas kekalahannya di pulau itu. Kemudian semua pasukan Jepang yang tersisa akhirnya menyerah, walaupun di saat yang sama Desmond harus terkena ledakan bom yang mengakibatkan kakinya terluka parah. Pada situasi kemenangan ini Desmond akhirnya harus ditandu dan diturunkan dari tebing itu. Dia terus memeluk Injil pemberian istrinya dan meyakini bahwa semua yang telah dia lakukan selama ini semata-mata bukan karena kehebatannya, tapi ada campur tangan lain yang mampu membawanya sampai pada titik kemenangan ini. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya When you're under conviction, that is not a joke. tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.